Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mesoro. Saya dari Universitas Jember, dari program studi pertanian akan mempresentasikan atau memberikan penyuluhan tentang budidaya pohon garam. Saya bersama teman saya. Halo, saya Arina Hikmatul Husna dengan NIM 2015-1090-1031 dari program studi penyuluhan pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jember. Pohon garam merupakan pohon yang sekarang banyak dibudidayakan oleh masyarakat di Indonesia. Nah, pohon garam ini merupakan pohon yang sangat laku dijual di pasaran. Kandungannya bisa dimanfaatkan sebagai kosmetik dan juga obat-obatan, parfum, dan sebagainya. Lalu, bagaimana sih tahapan budidaya dari pohon garam? Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tahapan budidaya pohon garam ini ada meliputi pembibitan, persiapan lahan, ada penanaman, pemeliharaan, hingga terakhir nanti ada panen dan juga pasca panen. Nah, yang pertama ada pembibitan. Pembibitan ini, hal yang perlu dilakukan itu adalah memilih bibit yang berkualitas. Bibitnya tidak cacat dan juga sehat. Dan yang berikutnya ada diameter bibit minimal 1 cm dengan tinggi 20 cm sampai 30 cm. Hal tersebut dimaksudkan agar bibit tersebut tidak mudah mati. Yang kedua ada persiapan lahan. Nah, persiapan lahan ini hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama membuat lubang tanam dengan jarak 30 x 30 x 30 cm dengan jarak tanam 3 x 3 meter atau 1 hektar bisa ditanam kurang lebih 1.111 pohon. Yang berikutnya ada penambahan pupuk organik, ada sampai 3-5 kg pupuk dengan tambahan lagi yaitu pupuk NPK sampai 20-30 gram per lubang tanam. Berikutnya ada penanaman. Nah, penanaman ini hal yang perlu diperhatikan itu adalah waktu tanam, musim hujan dan sore hari. Karena pada saat musim hujan tanah gembur dan juga tidak kasar, mengakibatkan pohon mudah tumbuh. Berikutnya ada minimal 2 minggu setelah persiapan lahan. Dan minimal 2 minggu ini jadi lahan yang telah disiapkan lahannya tersebut yang telah diolah sebelum masa penanaman harus dibiarkan terlebih dahulu untuk proses penanaman agar tanah menjadi gembur. Nah, yang berikutnya ada tahap pemeliharaan. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan diantaranya pemberian air. Kalau tanaman tidak diberi air, tidak disirami air, maka tanaman pasti layu. Maka dari itu pemberian air secukupnya ini sangat penting untuk tanaman garam. Berikutnya ada penyiangan berupa pengecekan apabila terjadi adanya hama atau penyakit dalam tanaman. Nah, tahapan pemeliharaan yang berikutnya itu adalah pemupukan. Pemupukan ini dimaksudkan untuk fase vegetatif generatif agar pohon garam bisa tumbuh subur pada saat mulai dari kecil sampai dewasa. Berikutnya ada pemangkasan cabang. Nah, pemangkasan cabang ini dengan memilih cabang yang kuat dan membiarkan cabang yang lemah atau yang layu tersebut agar tidak mudah menyerang tanaman dari pohon garam atau tidak mudah menghambat pohon garam untuk tumbuh. Pemangkasan cabang ini dilakukan selama 2 minggu atau secukupnya ya jika dirasa kalau pemangkasan cabang itu perlu seminggu sekali, tergantung dari percepatan pertumbuhan dari pohon garam. Dan pemangkasan cabang ini sampai pohon tersebut 2 meter tingginya. Agar pemangkasan cabang tersebut dimaksudkan agar pohon tersebut mampu untuk tumbuh dengan besar. Berikutnya ada pengendalian hama terpadu. Ini
seperti jika ada hama atau penyakit, nah itu disemprot atau dilakukan pemupukan juga bisa, atau juga pestisida. Proses panen dan pasca panen, di mana terdapat ciri-ciri pohon gaharu yang sudah bisa dipanen. Adapun yang pertama adalah telah berusia kurang lebih 6 tahun dan telah melalui proses inokulasi yang telah dilakukan pada 14 bulan sebelumnya. Nah, adapun proses inokulasi itu merupakan proses rekayasa terhadap produksi gaharu sehingga kubal gaharu yang dihasilkan akan lebih baik dari sisi kualitas dan kuantitasnya. Adapun ciri yang kedua adalah pangkal dari pohon gaharu telah berdiameter 18 cm dan tinggi pangkalnya minimal 25 cm. Adapun proses selanjutnya yaitu proses panen, di mana cara memanen dari pohon gaharu itu merupakan mengikis bagian kehitaman pohon gaharu yang telah ditebang. Di pohon gaharunya ditebang terlebih dahulu, kemudian dikikis hingga pada bagian kehitaman pada pohon gaharu tersebut. Adapun pada proses panen, di sini diketahui bahwasanya lama proses panen dari pohon gaharu itu 7 hingga 10 hari dengan kriteria batang pohon setinggi 15 meter dan orang yang mengikis dari pohon gaharu itu sendiri sebanyak 10 orang. Kemudian pada selanjutnya pasca panen, jadi dari pohon gaharu ini menghasilkan produk berupa parfum, obat-obatan, kemudian minyak aromaterapi dan bahan untuk kebutuhan religius. Jadi karena pohon gaharu ini menghasilkan wewangian sehingga menghasilkan produk yang seperti itu. Adapun berikut adalah contoh dokumentasi dari pohon gaharu. Nah, di sini dari gambar terlihat bahwasanya proses budidaya pohon gaharu itu seperti pohon-pohon pada umumnya, jadi masih di dalam polybag. Kemudian sebelum 14 bulan sebelum masa panen, yaitu ada proses inokulasi yang diberi lubang dengan alat seperti ini. Kemudian setelah masa panen, ketika masa panen melalui proses pengikisan, dan setelah pengikisan tersebut jadilah produk dari pohon gaharu. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya, Arinah Hikmatul dan Maisaroh, teman saya, presentasikan dari budidaya pohon gaharu. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.